Menyapa Anda kembali di program Bible Everyday. Hari ini kita masuk di kitab yang baru, yaitu kitab Zakaria. Kitab Zakaria ini memiliki kaitan yang erat dengan kitab Hagai yang kita pelajari kemarin. Masih tentang bagaimana Tuhan membuka jalan kepada bangsa Israel sehingga mereka diizinkan pulang dari Babel kembali ke negerinya dengan satu tujuan, untuk membangun kembali bait suci, dan tentu saja untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dan di pasal yang pertama ini judul perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Jadi yang kembali itu tidak hanya secara fisiknya, secara jasmani mereka kembali dari Babel ke Yerusalem, tetapi lebih daripada itu harusnya hati mereka juga kembali kepada Tuhan, hati mereka berbalik kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat yang kedua. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan memakai Nabi Zakaria untuk menyampaikan sebuah pesan yang cukup singkat, tetapi pesan itu harusnya membekas kuat. Kembalilah engkau umatku, kembalilah engkau kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepadamu. Sesungguhnya inilah kerinduan hati Bapa. Tuhan begitu rindu melihat anaknya yang hilang itu ditemukan dan kembali pulang. Tuhan begitu rindu anaknya yang tersesat kembali menemukan jalan untuk pulang. Di dalam banyak cerita, khususnya di dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana Tuhan mencari yang hilang, bagaimana Tuhan berusaha menemukan yang tersesat. Bahkan secara khusus Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang hal ini, yaitu tentang anak bungsu yang terhilang. Anak bungsu yang meninggalkan bapaknya, dan kemudian dengan uang yang dia punya, dia berfoya-foya, dia pesta pora. Lalu kemudian ketika semuanya sudah habis, begitu menderitanya si bungsu ini. Tetapi bersyukurnya si bungsu, dia memutuskan untuk pulang. Tetapi cerita yang mengharukan justru kita lihat dari sisi sang bapa. Begitu si bapa melihat dari kejauhan si bungsu ini pulang, maka yang dilakukan bapaknya adalah dia berlari, dia memeluk, dia mencium, mengenakan kembali jubah yang indah, mengenakan kembali cincin yang selama ini hilang. Anda lihat bapaknya menunggu untuk anaknya pulang. Jadi ini merupakan sebuah pesan buat kita semuanya. Tuhan rindu kita kembali pulang. Kalau ada di antara Anda yang ketika Anda melihat video ini, Anda menyadari bahwa Anda sudah sesat jalan, Anda mungkin sudah lama terhilang. Hari ini ketika Anda mendengar pesan firman Tuhan ini, itu bukan sebuah kebetulan. Karena Tuhan sudah begitu lama menunggu Anda untuk pulang. Kembali dan pulang. Dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya akan memulihkan hidup Anda. Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, tetapi Tuhan akan menerima kita kembali. Bahkan Tuhan akan memberkati kita kembali. Itu sebabnya seruan untuk kembali, seruan untuk pulang ini harusnya kita responi dengan sungguh-sungguh. Dan jangan sampai kita menjadi seperti anak yang sulung. Dipikir bahwa anak sulung itu tidak terhilang, ternyata tidak. Sebab anak sulung itu juga sama-sama terhilang. Buktinya apa? Secara fisik memang anak sulung tidak pergi kemana-mana. Tapi lihat ketika bapaknya memperlakukan anaknya yang bungsu dengan begitu baik, si sulung menjadi marah. Dia menjadi kecewa dengan bapaknya. Bukankah ini juga terhilang? Maka pesan ini tidak hanya bagi orang Kristen yang sudah lama meninggalkan Tuhan, tetapi juga bagi orang Kristen yang mungkin secara kenyataan tiap hari Minggu masih beribadah, masih berdoa, masih baca Alkitab, tetapi ada bagian hati yang sudah terhilang. Jika itu yang terjadi, pesan firman Tuhannya juga sama. Kembali pulang,
alami kasih Bapa. Sebab Bapamu begitu rindu dan menanti-nantikan momen ini. Momen di mana anaknya kembali pulang. Tuhan berkati.